selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi, dan juga edukasi dalam segala bidang. Politik, kesenian, ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Seperti malam hari ini tema bahasan kita akan bercerita dan berkenalan dengan paguyuban dari Tanah Pasundan. Sebelum itu pemirsa, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Tadi kita sudah melihat ada beberapa tayangan tarian. Nah, kita ingin tahu ini tayangannya tarian dari mana, kemudian seperti apa dan di mana. Nah, untuk membahasnya malam hari ini sudah bersama saya dengan Ketua Umum Paguyuban Lembur Kuring Jawa Barat Banten di Kalimantan Tengah. Kita sapa Kang Hermanto atau Kang Bage. Selamat malam. Malam. Alhamdulillah saya. Oke, di sebelah beliau ada Ketua Paguyuban Lembur Kuring Jawa Barat, Banten juga, Kang Dagalante, Kota Palangkaraya, Kang Uja Sujana. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Pemirsa, malam hari ini tamu kita kok berpakaian hitam-hitam. Apa dari persilatan atau dari mana? Nah, kita langsung saja. Kita sapa dulu dengan Ketua Paguyuban Lembur Kuring Jawa Barat untuk Provinsi Kalimantan Tengah, Kang Bage. Langsung saja nih, di baju hitam-hitam. Kemudian tadi ada tayangan juga di sana. Bisa dijelaskan organisasi seperti apa sih ini? Kemudian Lembur Kuring ini payung hukumnya juga seperti apa? Dan satu lagi, harusnya tidak boleh banyak-banyak tapi sekalian aja. Kenapa lahir di Palangkaraya, Kalteng gitu loh? Siap. Kang Ujang, ditahan. Baik, terima kasih. Boleh perkenalkan, saya Hermanto atau mungkin terkenal dengan nama Kang Bage. Saya Bage rezeki gitu bukan ya? Lain. Itu Bage. Oke. Iya. Saya Ketua Umum dari Paguyuban Lembur Kuring Jawa Barat Banten yang ada di Kalimantan Tengah. Mungkin terkait dengan tarian tadi, karena Paguyuban Lembur Kuring Jawa Barat itu sendiri adalah organisasi sosial, kemasyarakatan, dan kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kearifan budaya masyarakat Jawa Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sejak tahun 2014, Paguyuban Lembur Kuring Jawa Barat Banten telah berbadan hukum dan berdiri cabang di 13 kabupaten dan 1 kota, serta telah didaftarkan pada Kemenkumham dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk keanggotaan Paguyuban Lembur Kuring sendiri adalah warga Jawa Barat
dan Banten atau warga masyarakat lainnya yang pernah berada atau berdomisili di daerah Jawa Barat dan Banten, seperti Mbak Olip nih udah tinggal di Karawang itu bisa dikategorikan sebagai warga paguyuban Olip ya. Nah, terus hubungan emosional dengan Jawa Barat dan Banten seperti contoh mungkin pernah sekolah, tadi pernah tinggal, terus mungkin pernah mempunyai istri atau suami orang Jawa Barat dan Banten. Terkait baju saya nih, kenapa hitam-hitam, Bang Uja juga hitam, saya juga hitam. Iya. Memang untuk baju khas Jawa Barat, kalau kita di Jawa Barat sendiri ada beberapa warna terkait daerah masing-masing. Contoh seperti kita ada daerah Baduy. Itu Baduy melambangkan Baduy dalam, Baduy luar pun juga warnanya di warna hitam. Terus ya di Tasik itu ada satu perkampungan namanya Kampung Naga, itu di warna biru gitu. Jadi karena kami di luar yang lebih populernya di warna hitam, jadi malam ini pun juga kami akan pakaian hitam sesuai dengan khas asli dari udang berbeda nih, udang ikat kepala. Siap. Nah ini ikat kepala yang dipakai Kang Uja itu ikat kepala yang khas dari Baduy. Sementara yang dipakai saya ini ikat kepala yang sudah dimodernisasi. Jadi yang sudah enak tinggal pakai saja. Apa di luar ini dulu? Mangga, Kang Uja. Langsung ke sana. Ya kalau sebetulnya sama aja. Kalau Baduy dalam dan Baduy luar. Ya, gitu. Cuma karena karena mereka tidak boleh lebih dari 40 kepala keluarga aja. Jadi kalau ada lebih itu harus keluar gitu. Begitu Mbak Olip. Kalau Jawa Barat tanah Pasundan ini yang terkenal dengan kerajaan yang di sinetron luar biasa booming juga. Kerajaan Pajajaran. Kemudian dengan Kian Santangnya. Kalau saya Kian Kemari, Pak. Siap. Kemudian yang terkenal juga dengan singa perbangsanya. Siap, betul. Yang sampai sekarang saya lihat di Jawa Barat masih dijaga adalah kedekatan antara singa ini sendiri sebagai penjaga tanah Pasundan. Mungkinkah seperti itu juga yang masih diadopsi oleh teman-teman sampai sekarang walaupun sudah tinggal di Kalteng ini? Siap. Jadi gini, untuk singa itu adalah salah satu simbol dari kerajaan kami dulu, kerajaan Pajajaran, yang mana rajanya Prabu Siliwangi, dan itu memiliki satu tempat atau binatang peliharaannya adalah singa. Nah dari situlah jadi lambang untuk Jawa Barat itu dilambangkan dengan singa. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Kalau di Kalteng sendiri, berapa banyak anggota paguyuban ini sendiri? Kemudian apa yang sudah dilakukan? Nanti untuk Palangkaraya bergeser, untuk Kalteng dulu skupnya yang lebih luas. Baik, jadi untuk Kalteng untuk saat ini kita sudah terdaftar kurang lebih sekitar 130.000 penduduk yang tersebar di Kalimantan Tengah. Yang di Palangkaraya saja kita sudah ada sekitar 2.500 untuk di Palangkaraya, belum di daerah-daerah lain yang mendominasi paling banyak itu di Pakalan Bun. Karena Pakalan Bun di situ ada perkebunan yang mana masyarakat Jawa Barat yang dari Jawa Barat datang untuk bekerja di situ. Gitu. Jadi yang paling terbanyak memang di Pakalan Bun. Oke, kalau untuk program sendiri, kemudian kenapa teman-teman ini kemudian berkumpul menjadi satu kesatuan? Apa yang menjadi istilahnya backgroundnya selain tadi sama-sama perantauan? Saya ke Kang Uja dulu. Ya. Kang. Ya, mungkin karena kita namanya di perantauan, jadi untuk lebih mendekatkan tali silaturahmi sesama daerah asal gitu kan, lebih biar kita tahu mereka ada di dekat kita, bisa memberikan kalau ada apa-apa kita bisa saling memberikan nasihat gitu kan.
Gitu. Kalau untuk Palangkaraya sendiri, ketika teman-teman ini saya baca kan dari 2014 ini sudah ada nih. Apa benar dari 2014 akhirnya? Kalau Atau sebelum itu? Kalau terbentuknya paguyuban Lemur Kuring itu sebenarnya bukan di 2014, tapi di tahun 83 itu sudah ada. Oh sudah. 1983 itu sudah ada. Karena di tahun 2014 kami baru Lemur Kuring ini kita daftarkan di Kementerian Menkumham. Jadi kita sudah terdaftar nih di kementerian itu. Tapi dia lahir di 1983. Siap, kalau lahir di 1983 mungkin penerus-penerus yang terdahulu yang mungkin sekarang ada yang sudah kembali ke Jawa Barat, ada juga yang sudah pensiun di sini itu. Jadi mereka mulai kumpul itu di tahun 1983. Oke, di tahun 1983 apa yang sudah teman-teman paguyuban ini kerjakan dalam tanda kutip di Kalteng Palangkaraya dulu? Apa yang sudah kontribusinya, kemudian untuk pembangunan di sini apa saja? ya kalau kita warga paguyuban Lemur Kuring Jawa Barat Banten di Kota Palangkaraya bersinergi dengan elemen masyarakat yang lainnya untuk bisa sama-sama menjaga kondusivitas demi berlangsungnya pembangunan di Kalimantan Tengah gitu. Kalau untuk kita bergeser dulu untuk kesenian seperti apa? Kalau misalnya di tetangga sebelah, kita katakan mereka misalnya selalu tampil ketika ada acara atau ketika ada KSBN sama-sama di situ kumpul menampilkan. Nah kalau untuk teman-teman dari Banten Jawa Barat ini Lemur Kuring seperti apa? Ya. Baik. Jadi untuk kesediaan kami, jadi alhamdulillah dari mulai sudah dibukanya KSBN itu kita sudah mulai eksis karena di salah satu anggota kepengurusan KSBN itu termasuk Kang Ujang. Nah, jadi di situ kesediaan dari Jawa Barat sudah mulai ditampilkan seperti yang tadi ditayangkan pertama kali itu pun juga kita kegiatan KSBN yang ada di Taman Budaya. Nah, jadi untuk kesenian Jawa Barat itu ya alhamdulillah kita bisa kontribusi sama pemerintah daerah untuk menampilkan kesenian-kesenian yang ada di Jawa Barat yang tetap di Kalimantan Tengah. Nah, berkaitan dengan kesenian lagi nih. Karena kalau berbicara seni itu sangat menarik. Siap. Semua ini masih ada seni. Siap, ini masih ada seni. Contoh kecil saya ambil dulu sebelum kita lanjut. Seperti yang dipakai oleh simbol dari Kang Ujang. Kalau kita kadang manggilnya kan AA nih kalau di Jawa Barat. Karena kita biasa saya di Karawang AA. Siap. Di sana kan ada Ujang. Nah, saya tertarik dengan Ujang ini. Kemudian kita masuk lagi kalau yang pernah ke Jawa Barat di lingkungan yang namanya tempat industri pun ada simbolnya Ujang. Betul. Nah, bisa diceritakan. Kesenian karena ini masuk seni, ini benda-benda seni yang harus dijaga. Kemudian memperkenalkan Ujang ini kepada anak-anak yang di sini yang generasi penerus. Masih kan mereka beda nanya Ujang itu seperti apa, filosofinya apa. Nah, kemudian kalau di Kalimantan sambil menjelaskan juga mungkin nanti mandau itu apa. Nah, ini kan karena kita kan sudah istilahnya mix di sini tanpa meninggalkan identitas masing-masing, Pak. Terima kasih. Ya, Ujang ini kan senjata khas Jawa Barat. Tapi itu dulu, gitu kan? Itu dulu. Sekarang itu pada masa zaman kerajaan, gitu kan? Sekarang udah zaman republik. Jadi senjatanya disimpan aja katanya. Tapi filosofi itu kan filosofinya tetap kita pakai. Ujang itu kalau bahasa Sunda itu filosofikan sebagai kukuh terhadap janji. Kukuh terhadap janji. Ujang. Gitu. Nah itu yang harus kita pegang. Filosofi Ujang. Jadi filosofinya seperti itu, gitu. Karena itu juga menjadi senjata kita, gitu. Kalau Ujang ini sendiri dia apa punya kalau di sini orang bilang kan ada kayak sarungnya itu ada umpangnya. Kalau Ujang sendiri apa dia berdiri sendiri terus di tetap ada sarungnya. Karena kalau di Jawa Barat saya jarang melihat Ujang bersama sarungnya. Ya. Ujangnya berdiri sendiri. Jadi saya melihat kalau pasang ini berdiri sendiri. Oke, lanjut itu bagaimana menceritakan ke generasi sekarang ini. Contoh, kita ambil contoh di sini ada tarian Mandau. Nah, ketika menari ini kan si tetua dalam tanda kutip yang lebih paham dia akan menjelaskan kenapa kita menari Mandau.
Ada apa sih dengan mandau? Apakah hanya digunakan untuk perang atau seperti apa? Nah kalau kujang sendiri menceritakan kepada generasi sekarang kan sangat-sangat, apalagi di Kalteng kan jarang-jarang tuh ngeliat si kujang. Ya ada kujang kalau Adanya kijang Pak. Adanya kijang. Memang nggak siapa nih yang tugas menjelaskan. Jadi mungkin cara kami memperkenalkan kepada generasi muda atau kepada anak-anak kami yang memang dia lahir di Kalimantan, sementara orang tuanya entah itu bapaknya, ibunya adalah orang Jawa Barat, yang mana di Jawa Barat sendiri kita punya pusaka namanya kujang. Ya mungkin kami memperkenalkannya karena kalau yang nyata atau mungkin yang benar-benar kujang yang dulu memang sudah mungkin udah di museum, tapi ada kayak miniaturnya lah. Kita kayak saya ini ada di rumah ya, dijelaskan sama anak bahwa ini loh kujang ini dulu salah satu pusaka orang Jawa Barat di saat mungkin nenek moyang kita yang dari Jawa Barat itu berjuang melawan penjajah dan menggunakan ini. Dan juga kujang ini bukan hanya satu mungkin yang dipakai Kang Uja, jadi ada beberapa jenis kujang gitu. Jadi di situ ada kujang khusus untuk petani, jadi sebagai alat untuk bertani gitu. Ada kujang untuk bertani, ada kujang yang dipakai untuk di kerajaan atau sebagai memegang pemerintahan begitu. Jadi kujang itu bermacam-macam gitu Mbak, bukan satu gitu. Berarti kalau setiap daerah di Jawa Barat sendiri beda-beda nih berarti. Misalnya Ciamis beda sama Banten beda Karawang beda lagi Bekasi. Kalau satu kujangnya sama. Cuman yang membedakan begini, ini kujang untuk pertanian, jadi perkakas pertanian, itu namanya kujang juga, bentuknya beda. Ada kujang yang dipakai untuk di kerajaan, kujangnya beda juga, karena itu dipakai untuk ya simbol. Nah, itu jadi yang membedakan di situ. Tapi kalau di daerah kayak tadi Karawang, Bogor, Tasik dan sebagainya sama semuanya sama. Siap. Cuma kalau jurik tetap beda ya. Sama. Pemirsa namanya ini kalau jurik itu adalah dalam tanda kutip makhluk halus ciri khas di Jawa Barat, bukan jurik beram ya. Siap. Sebelum kita lanjut lagi ini kita break sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Huma Betang, media masa kini. Media dengan format digital, menyajikan berita aktual dari berbagai sudut pandang. Huma Betang hadir juga melalui Android dan iOS dengan desain responsif. Satu-satunya media yang hadir membantu pemerintah dengan fitur catatan sipil. Bagi warga Kalimantan Tengah, Anda dapat memanfaatkan fitur pencatatan sipil dengan mengakses Huma Betang, kepengurusan KTP, kepengurusan surat kematian, surat pindah, dan urusan kependudukan lainnya. Huma Betang juga hadir dengan fitur televisi, menyajikan beragam tayangan televisi dengan program unggulan di antaranya program berita. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan terjadi penambahan kasus positif sebanyak Palangkaraya. Kemudian si tersangka ini mau kembali ke Banjar. Talk show dan program unggulan lainnya. Kami juga menghadirkan tayangan televisi dari berbagai penjuru Nusantara pada fitur TV Network. Jangan ragu, download sekarang dan dapatkan informasi menarik dari kami. Huma Betang, media masa kini.
Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Dengan tema kita malam hari ini, mengenal lebih dekat Tanah Pasundan atau Parahyangan. Nah, kita lanjutkan lagi dengan Ketua Umum Paguyuban Lembur Kuring Jawa Barat dan juga Ketua Umum untuk Kota Palangkaraya. Saya ke Kang Bage dulu. Tadi kita sempat terputus nih. Kalau berbicara saya bilang tadi seni, budaya, kemudian unsur-unsur seni yang di dalamnya itu udah nggak habis-habis dah. Nah, tapi malam hari ini kita pengen lebih kenal, lebih dekat lagi karena teman-teman di sini kan banyak tuh 2000. Nah, ada nggak yang di Palangkaraya ini keseniannya yang mungkin bisa di-mix di sini? Sebelum tadi kita kan berbicaranya masalah kujang nih. Nah, yang lain lagi nih apa nih? Baik. Atau masalah baju ini dulu. Masalah bajunya punyanya Jawa Barat. Baik, terima kasih Pak Olim. Jadi mungkin ke baju dulu ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ini yang saya pakai dengan yang kamu Uja itu namanya baju pangsi. Nah, jadi baju pangsi ini adalah baju khas dari Jawa Barat. Dan juga baju pangsi ini macam-macam warnanya, ragamnya, termasuk ikatnya juga. Yang saya pakai sekarang ini warna hitam adalah baju pangsi yang emang dipakai sama adat Jawa Barat dari suku Baduy. Kebanyakan hitam ya, filosofinya kalau Jawa Barat hitam ini apa ya? Kalau itu kita masih belum tahu ya, cuman lebih kepada bahwa gini, hitam ini kalaupun karena kan di Jawa Barat petani, termasuk di suku Baduy juga petani. Mungkin hitam itu lebih kepada supaya tidak kelihatan kotor-kotor, itu aja sih sebenarnya. Dan juga di kalau Jawa Barat ini kan terkenalnya dengan lumbung padi. Betul, betul. Karena tadi berbicara mengenai petani. Okay. Oke, kita bergeser lagi. Ketika masuk ke Kalteng, kemudian dengan kesenian yang berbeda. Nah, itu memperkenalkannya gimana? Contoh tadi kan kita melihat di situ ada tari merah, kemudian ada jaipong. Kan kalau Karawang tempat kami terkenal dengan wayang Karawang, bukan? Atau tak? Silakan jelaskan. Oke, jadi erotis tapi gimana gitu? Memang yang mungkin terkenal di luar untuk tarian yang mungkin lebih populernya lah. Jaipong. Jadi adalah jaipongan. Karena jaipong kalau sudah jaipong di Jawa Barat, jaipong Jawa Barat. Padahal selain jaipongan ada kesenian-kesenian lain juga yang tidak kalah bagusnya. Contoh angklung juga dari Jawa Barat, Singa Depok, atau kalau nama ininya Sisingaan, yang terkenal Sisingaan ya, tadi wayang golek ada, termasuk tadi jaipongan yang tayang pertama tadi tali merak dan sebagainya itu banyak. Jadi bukan hanya jaipongan, hanya yang terkenal mungkin ke sampai mungkin ke Santaro dunia ini yang tahunya hanya jaipongan gitu. Iya, mungkin terlepas dari itu. Malah jaipongnya malah gak ketutup nih. Nah, ini cara kami memperkenalkan kepada anak-anak kami, generasi muda. Ya, kami mendidik mereka dari mulai sekarang gitu. Jadi kami kenalkan, ya emang program sekarang yang kami laksanakan itu kami regenerasi. Kami nyari anak-anak kecil seperti yang tadi ditampilkan itu kan penari-penarinya anak-anak muda tuh, anak-anak kita gitu. Jadi kita siapkan untuk pelatih yang ambil dari Jawa Barat, termasuk siapkan gamelannya, baru seni tarinya. Jadi untuk memperkenalkan kepada anak-anak itu kita bawa pelatih dari sana, dari mulai dari keseniannya, mungkin yang menabuh gamelannya, terus dari gerak tarinya, termasuk dari sinenya. Nah, jadi itu kita datangkan khusus karena itu perlu anak-anak yang memang punya pendidikan atau punya pengalaman di seni. Kalau hanya sekedar tukang kendang saja, mungkin tidak akan masuk begitu. Jadi itu siap. Kalau saya bilang nari ya, siap. Oke, Kang Uja. Kalau untuk kesenian sendiri yang di Palangkaraya apa yang aktif saat ini? Kemudian program ke depan teman-teman untuk kesenian kayak jaipong, tadi merak, kemudian itu sebenarnya apa? Ya, untuk saat ini kita untuk kesenian yang ada ya gamelan untuk tarian itu gitu. Jadi ya alhamdulillah 2 bulan ke belakang kita sudah bisa tampil di Taman Budaya yang diprakarsai oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kalimantan Tengah gitu ya. Jadi ke depan kita akan terus berlatih untuk menghadapi event-event selanjutnya
Nah ini lagi mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai biar kita bisa seperti dulu, kegiatan seni budayanya bisa berjalan seperti pawai budaya. Oke, pawai budaya juga. Ya, kalau dulu kan aktif kalau tiap Kalteng atau kota Tampil teman-teman ya. tampil gitu kan. Nah Juga setelah sesingaannya keluar waktu itu. keluar Kita singa. bawa khusus. Ya, kebetulan Palangkaraya ini personilnya ini sudah pada hilang untuk di Singaan itu, jadi sementara singanya kita titipkan di Parenggian sana. Oke. Kalau yang teman-teman pelaku seni mereka akan tadi kan bilang agak-agak redup. Nah, ini bagaimana membackup teman-teman ini ketika masa pandemi itu supaya mereka ini ayo sok kita mulai lagi karena kan mereka udah mungkin ya vakum ya. Betul. Nah, itu seperti apa yang untuk Palangkaraya saja? Ya untuk saat ini ya kita latihan aja sementara karena kita juga tidak bisa juga berkumpul terlalu banyak kan, gitu kan. Jadi Tapi kalau untuk berlatih kan ya berlatih tetap gitu, coba tak banyak juga sih karena biasanya kalau latihan itu kalau diumumkan tuh ngumpul semua itu yang kita juga nggak enak juga gitu kan. kalau Palangkaraya berapa tadi Kak? Apanya? Anggotanya? Kalau di sini anggota sekitar 12 ribuan lah Pak. Banyak berarti Kak? Banyak. 12.000. Ya. Oke, kalau yang ke depan tadi kan kesenian kalau untuk Palangkaraya kan kita sudah dengar tadi akan bilang supportnya kan dari teman-teman paguyuban selama yang namanya pandemi bahkan sekarang bagaimana teman-teman itu mengayomi mereka. Baik, mungkin dari kami selaku Ketua Paguyuban Lemur Puri Jawa Barat Banten terkait dengan seni kita mensupport kepada warga kita atau teman-teman kita yang ada di 13 kabupaten dan 1 kota, walaupun kita dalam kondisi pandemi, kita tetap untuk kesenian kita tetap menjaga kelestariannya dengan cara mungkin tampil kita tidak bisa, kita berlatih saja. Tampil virtual nggak ada? Kalau tampil virtual sempat kita laksanakan sekali ya, coba kalau ya beda kita virtual dengan tampil langsung begitu live itu ada Feelnya beda. betul gitu. Jadi walaupun kita belum ada lagi kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya diundang atau kita tampil live, kita pesan kepada warga kita yang ada di 13 kabupaten agar selalu menjaga kesenian ini dengan terus berlatih. Siapa tahu nanti pandemi selesai kita masih bisa eksis kembali untuk meramaikan atau untuk ikut kontribusi kita di Kalimantan Tengah. Oke, itu untuk kesenian. Kemudian program yang sudah dan yang akan dijalankan oleh teman-teman atau yang kemarin kan dari paguyuban ini sendiri yang kita katakan di sini untuk mensupport pemerintah daerah atau kalau sejauh pemerintah daerah mensupport masyarakat sekitar. Bumi Panggung Bunga adalah bumi Pancasila. Inilah orang-orangnya di dalamnya Pancasila. Ngomong-ngomong dari Jawa Barat mengirim juga kan kemarin. Hari ini kita peresmian menyatukan tanah di IKN. Kang Emil Berangkat ke sana. berangkat dari beberapa kabupaten Iya, dari betul, Jawa Barat ya, betul. mengumpulkan air sama tanah. Siap. Berangkat. Oke. Kita ada Dukungan. perwakilan dari Jawa Barat yang ke IKN yang akan dibangun itu, Bu. Membuktikan kita mau support. Oke, Betul. kita kembali. Seperti apa support yang diberikan oleh pemerintah melalui program-program, kemudian untuk masyarakat, apa yang sudah teman-teman ini berikan selama ini? Baik, mungkin selama ini yang sudah kita berikan kepada pemerintah, kita berbicara dalam hal paguyuban, karena paguyuban tadi kita jelaskan bahwa paguyuban itu ada memiliki nilai-nilai luhur kearifan lokal kesenian. Jadi kita selama mungkin sebelum pandemi itu kegiatan kan tadi yang disampaikan Kang Uja bahwa kita pernah ada kegiatan pawai budaya. Itu pun juga kita tidak pernah absen, jadi dari setiap tahun kita ikut. Jadi itulah salah satu bukti kami bahwa kami di tanah Tambun Bunga ini ada dan kami ingin berkontribusi kepada pemerintah setempat yang ada di Kalimantan Tengah. Yang tadi sesingaan itu Siap, betul. Ketika ini sesingaannya masih disimpan, Tetap mereka masih berlatih. Kapan diperlukan
tetap mereka siap. Tapi kalau ngomong-ngomong melenceng sedikit, sesingaan ini apa bisa dimainkan oleh orang yang bukan berdarah Sunda, Kang? Karena kan jujur saja kearifan lokal Indonesia ini kan luar biasa, Siap. termasuk powerful dari dalam tanda kutip klinik. Nah, bukan klinik yang jelek, tetapi Siap. memang itu kearifan lokal gitu. Betul. Nah, apa bisa ini, Kang? Bisa. Apa dia nggak mau berteman? Bisa, saya katakan bisa. Ini salah satu wacana kami kemarin di Taman Budaya. Kami bicara dengan pakar pekerja seni semua di sana. Keinginan kami dari Jawa Barat itu berkolaborasi kesenian Jawa Barat dengan kesenian daerah, entah itu dari segi tari, mungkin karena kan saya lihat tari Mando dengan Jaipongan tidak jauh-jauh beda. Dengan tari Merak itu tidak jauh-jauh beda gitu. Itu keinginan kami udah sampaikan kepada kepala seni dan budaya yang ada di Tembutir waktu itu. Kalau bisa mungkin nanti diprakarsai oleh KSBN itu. Nah, jadi itu bisa dilaksanakan walaupun lain orang Jawa Barat, kembali kepada sisingaan, karena sisingaan itu yang penting pelakunya mau dia untuk berlatih. Jadi siapapun juga bisa, tidak harus orang Jawa Barat, karena kalau gerakan itu, kalau kita mau berlatih, saya kira siapapun juga bisa. Gitu. Betul, makanya itu ada kemampuan tadi. Itu bisa, kalau kita jujur saja kan dia bisa trans juga. Iya. Gimana dia harus memikul sebegitu beratnya. Betul, makanya itu. Nah, apakah bisa masuk nih doa-doa dari sana sampai yang di sini? Oke, nah itu bisa masuk. Iya, betul. Mungkin kalau itu saya kira yang untuk supranatural saya kira sabar saja kalau itu bisa aja. Asal hati bersih menarik. Betul. Oke, kita lanjut lagi. Kang Puja, ke depan rencananya apa sih ini kalau untuk Kota Palangkaraya? Ke depan kita Selain kesenian, ada lagi? ada. Tetap kita masih melakukan sosialisasi kepada warga atau anggota kita yang belum vaksin. Oke. Itu programnya ke depan yang akan kita laksanakan. Jadi mendukung program pemerintah. Intinya mendukung program pemerintah. Mungkin yang mana saya nambahkan sedikit dari Kang Uja. Mungkin ada 1 bulan ke belakang kita di Hari Sumpah Pemuda yang kita dilibatkan di Forum Kebangsaan waktu itu ya. Jadi kita diminta sama ketua di Forum Kebangsaan untuk melaksanakan vaksin massal. Salah satunya kita terjun di situ, kita ikut memberikan bantuan yang berupa tadi warga yang belum divaksin, berikut mungkin tenaganya dan sebagainya, agar pelaksanaan di Hari Sumpah Pemuda itu bisa sukses. Alhamdulillah yang diprakarsai oleh Polda Kalteng itu bisa sukses. Kemarin kita berikrar waktu itu ya di depan Mapolda Kalteng gitu dengan semua unsur elemen yang ada di Forum Kebangsaan. Kalau Kang Uja, kalau untuk kesenian kayak silat itu lebur puring Ada apa namanya Kang? silat aja. Silat juga ya? Silat. Jadi kita kebetulan ini kita memperkenalkan tapi ke anak-anak kita gitu. Kalau sekarang masih aktif nggak? Aktif. Kami Ada latihan juga? ada melaksanakan latihan 1 minggu sekali tapinya gitu. Gitu. Bagaimana ketertarikan anak-anak itu Kang? Ya kita berikan pemahaman bahwa Karena ini, kita melihat nih banyak nih untuk Palangkaraya nih anggotanya. ya cuma tidak terlalu banyak juga sih kita untuk kondisi seperti saat ini kita tidak lebih dari 10 orang yang berlatih. Siapa tahu kan next time kan ketika ada perlombaan atau pertandingan silat dari Jawa Barat Kalteng bisa tampil. Amin. Oke. Kalau kita balik lagi nih untuk strategi yang diterapkan untuk kontribusi pembangunan Kalteng ke depan. Baik, mungkin ya untuk strategi pembangunan Kalteng dari paguyuban tetap kita mendukung yang menjadi program-program
pemerintah Kalteng atau program-program dari Pak Gubernur apa saja yang menjadi mungkin salah satu program yang diunggulkan Pak Gubernur, tetap kita dukung apapun itu, karena kita hidup di tanah Tambun Bungai, saya hidup di Kalimantan Tengah, ya kita wajib menjunjung tinggi adat istiadat dan program-program dari pemerintah setempat. Nah, bagaimana menceritakan kepada anak-anak generasi kita bahwa budaya yang kita bawa dari sana itu kan mungkin sedikit berbeda. Kemudian supaya dia bisa mix dan asik gitu loh dengan budaya setempat seperti apa? Baik, mungkin untuk menyampaikan ke anak-anak ini. Anak-anak yang jelas kan? Karena kan kita ini orang Jawa Barat, hidup di Kalimantan, jelas berbeda. Iya, nanti ngeliat anak nih, Pak, kok kayak begini ya? Nah, misalnya ketika mereka mengikuti mungkin mereka mengikuti acara adat, acara budaya. Pasti itu. Ya contoh lah tadi pencak silat. Ya. Pencak silat yang sekarang kita lagi lagi menyampaikan kepada anak-anak kita, ya anak-anak kecil itu. Jadi itu sudah mulai dia ketertarikan. Walaupun pada awal bingung gitu, ini apa? Sementara di Kalimantan kan tidak ada gitu kan. Terkenalnya kalau sini kuntal. Ya gitu. Walaupun dalam gerakan itu tidak jauh-jauh beda juga sama kuntal dan pencak silat yang gitu. Tapi di situ di saat mereka kepengen tahu, ya udah sekalian kita sampaikan kan gitu. Makanya kami dalam waktu mungkin 2 bulan ke belakang ini kayak pencaksilat dan jaipongan itu lagi kita gencar-gencarnya kita latihkan kepada anak-anak kita gitu, biar anak-anak kita itu tidak bingung gitu. Jadi menyampaikannya itu dengan adat istiadat dari Kalimantan Tengah, ya kita sampaikan bahwa ini pencaksilat. Mungkin di Kalimantan Tengah juga ada tadi kuntau. Nah inilah bedanya di sini, tapi kita bukan dilihat dari perbedaannya, persamaannya saja. Inilah keseniannya. Cuma mungkin kan berbeda gerakan. Betul. Gitu. Di sini juga ada yang namanya silat. Betul. A, B, C. Ya. Cuma mungkin kan kita melihatnya dari gerakannya kan sudah tahu. Oh ini Jawa Barat. Oh ini Banten. Oh ini Padang. Sumatera Barat kan ada ciri khas tersendiri. Kalau kamu kalau untuk anak-anak kan agak-agak sulit ya memperkenalkannya langsung dengan yang kita nih dari Jawa Barat begini lah. Kalau strategi dari teman-teman sendiri untuk generasi muda sekarang kan ketambahan lagi tuh Korean style. Nah, supaya mereka tetap mencintai adat budaya leluhur nenek moyangnya seperti apa? Ya kalau saya memberikan pemahaman terutama ke anak saya yang lahir di sini kan, gitu kan, selain adat istiadat kita juga yang harus adat setempat juga harus dihormati, dihargai, gitu kan. Terus memberikan, ya sekarang kan zaman canggih kok, gitu kan, kita bisa melihat medsos, kita adukan ini loh kesenian Nusantara itu, gitu kan, termasuk kesenian kita Jawa Barat, gitu kan. Kalau lembur kuring sendiri sebenarnya apa sih artinya ya? Kalau diartikan di bahasa Indonesia ya, lembur itu adalah kampung, kuring itu adalah saya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kampung saya ya. Itu artinya lembur kuring. Kita menambahkan boleh. Jadi kita menganggap di sini ini jangan di kampung orang, tapi di kampung kita sendiri, gitu kan. Sama gitu. Jadi kita harus menghargai, menghormati, gitu. Saya tahunya cuma ada rumah makan lembur kuring. Nah, jadi kalau saya masuk situ gratisan dong ya? Boleh. Saya tadi kan ambil makan semua. Boleh. Saya dikebukin orang ini dapat pil tadi ya. Oke, kita kembali lagi. Kalau kesenian Jawa Barat kan yang tadi kan bagi yang terkenalnya jaipong dan lain-lain. Karena kita malam hari ini bebas nih, pokoknya kita mengenalkan seperti apa sih tanah Pasundan, Parahyangan seperti apa. Kalau untuk bahasa nih, anak-anak, apakah teman-teman di Paguyuban itu sudah pasti semua ini bahasa Sunda? Bahasa Sunda kan kita tahu nih, supaya daerah Jawa Barat ke sini lagunya sedikit sedikit loh ya. Kemudian di daerah yang Jatiluhur ke sana, Ciamis dan lain-lain,
nadanya agak turun. Nah, kalau untuk teman-teman di paguyuban ini sendiri seperti apa ketika bertemu rame-rame? Itu gimana itu? Baik, ini salah satunya kita lebih apa, kangen kepada paguyuban, rindu dengan paguyuban itu seperti ini. Karena di sini itu notabene untuk warga Jawa Barat bukan hanya dari Bandung, kayak saya dari Bandung itu kan, ada juga yang dari Bogor, ada juga yang dari betul dari Bandung, ada juga yang dari Tasik, dari Ciamis, dari Banten, itu berbeda-beda semua bahasanya. Ada yang lagunya mendayu-dayu, ada yang keras gitu, ada yang halus begitu. Nah, disatukan di paguyuban atau mungkin di daerah perantauan, kita lebih kepada bahasa yang enak untuk diajak komunikasi saja. Tapi untuk bahasanya dia sendiri dari daerahnya dia sendiri tetap masih dipakai. Jadi ciri khas gitu, ciri khasnya karena dialek itu tadi, dialeknya saja yang akan membedakan. Tapi kalau bahasanya mungkin kata-katanya lebih kepada yang biasa digunakan sehari-hari saja. Karena kan kalau di Jawa Barat sendiri kita ngomong dengan orang yang lebih di atas kita ada juga bahasanya, yang di bawah juga kita ada, yang sesama juga ada. Nah, jadi kalau di sini ya kita sesama saja, tapi kita dilihat juga ini orang ini siapa. Kalau emang orang ini benar-benar orang yang emang ngerti bahasa, kita juga tidak puas asal ngomong gitu, karena kan pasti malu begitu. Apalagi kalau sudah kita dihadapkan dengan orang Cianjur yang bahasanya luar biasa lemes sekali, kayaknya kita ngomongnya bisa mengantuk kan? Itu makanya jadi bahasa itu ada tahapan-tahapannya, ya yang digunakan itu. Jadi kalau untuk pergaulan sehari-hari ya kita bahasa yang biasa digunakan sehari-hari saja gitu. Tetapi kalau misalnya kembali lagi ke kesenian yang saya pernah lihat dan saya alami, kan dia bahasanya agak beda. Kalau contohnya kalau kita sehari-hari untuk anak sekolah di Jawa Barat, kan bahasanya beda sama yang bahasa sehari-hari. Nah, ini kan anak-anak nih nanya nih, misalnya nih, kalau yang pernah sekolah di Jawa Barat, dia kan kena muatan lokalnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda, betul. Kemudian setiap hari, kalau kami kemarin di Karawang, setiap hari Jumat wajib pakai menggunakan bahasa Sundaan. Nah, kalau teman-teman menjelaskan ini gimana? Wah, ini kok beda kok bahasanya, si Akang sebelah beda, sebelah beda lagi ya. Baik, jadi mungkin untuk menyampaikan tadi perbedaan bahasa, karena kan di setiap daerah juga berbeda, khususnya untuk di Jawa Barat, ya kami mungkin karena di sekolah itu kan disatukan di bahasa daerah. Jadi di bahasa daerah itulah yang jadi yang menyatukan bahasa-bahasa yang ada di kabupaten-kabupaten yang se-Jawa Barat itu. Walaupun dialeknya berbeda, tapi mungkin arti kata yang diucapkan itu akan sama di saat di sekolah gitu. Jadi yang penyampaiannya di sekolah saja, tapi kalau di sini kita kan muatannya muatan lokal, bahasa Dayak kan begitu. Gimana nih, bahasa apa nih yang digunakan di rumah? Jadi karena istri saya kebetulan orang Dayak sendiri, jadi saya mendapati orang Dayak nih. Jadi istri saya orang Dayak sendiri, jadi bahasa yang kita gunakan. Kalau emang kita lagi kumpul, sekali-sekali kita pakai bahasa kita sendiri. Maksudnya pakai bahasa Sunda, pakai bahasa ibunya, gitu, pakai bahasa asli. Tapi lebih kepada sering digunakan bahasa ibunya. Oke. Nah, kalau Kang Ujang? Ya, sama kami juga. Saya kebetulan istri orang Kalimantan Selatan. Nasib ya. Orang Banjar. Jadi kami di rumah itu tiga bahasa jadinya. Bahasa Sunda, bahasa Banjar, sama bahasa Indonesia. Gitu kan. Tapi kalau anak-anak ngerti, karena kita ajarkan pelan-pelan. Jadi suatu saat kan pas ke Jawa Barat, jadi dia lebih ini ya sudah ngerasa di kampung orang tuanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, stimulus juga bagi pelaku usaha nih. Teman-teman di sini kan ada yang pelaku usaha, ada yang pelaku seni, kemudian ada yang di PNS dan lain-lain mungkin kan, ada yang bekerja di sektor formal juga. Ada tadi Kang bilang di mana di daerah Pangkalan Bun masuk di pertambangan ya. Siap. Perkebunan. Di perkebunan. Nah,
stimulus penyemangat mereka ini supaya tetap istilahnya, hayo kita bertahan, kita bekerja di sini sebaik-baiknya. Kadang kan ada yang nggak kerasan kan. Betul. Aduh panas, Kalimantan mah panas. Kemana-mana mah jauh gitu, karena ini supaya dari teman-teman Mereka paguyuban betah, ya. ini betah dalam tanda kutip. Siap. Itu seperti apa? Baik, mungkin saya sedikit menyampaikan terhadap apa sih kiat-kiat biar warga Jawa Barat yang kerja di sini betah ya. Walaupun kondisi bisa dibilang Jawa Barat dengan Kalimantan cukup berbeda, karena di Jawa Barat dingin, datang ke sini panas, ya, begitu. Apalagi di Jalan Lembang, Pengalengan, wah sudah nggak bisa diceritakan ini. Datang ke sini, iya datang ke sini walaupun banyak hutan, banyak kebun, tapi tetap panas. Apa yang saya mungkin sampaikan kepada warga yang ada di daerah gitu kan, apalagi saya sudah lama, jadi ya untuk membawa betah itu hanya satu, kalau saya saya harus gabung di paguyuban. Karena apa? Kalau udah gabung di paguyuban, kita tidak merasa sendiri. Kita ada teman, kita seperti ada saudara. Contoh, saya dengan kamu jauh, tapi setelah saya di sini saya seperti keluarga, seperti itu. Artinya itulah yang membuat kita jadi betah di daerah orang itu. Selain itu juga kesenian tadi. Kita kaitkan dengan kesenian. Dengan ada kesenian, betul. Akhirnya kita secara otomatis kumpul di kesenian itu. Udah kumpul di kesenian, akan timbul rasa betah, senang. Akhirnya ke Jawa Barat pun juga ya bisa mulai sedikit-sedikit, bukan melupakan ya, cuman ya kita hanya pengen supaya betah saja di daerah itu, begitu. Saya punya keyakinan di sini ketika teman-teman di paguyuban ini mendengar sulingnya Jawa Barat lagi sepi, apalagi itu daerah Pangkalan, teman-teman banyak nyetel itu, aduh kangen kamu. Kan lagunya kan sangat beda dengan sulingnya ketika biasa di sawah, angon, orang bilang angon kerbau itu. Sulingnya Jawa Barat udah main, waduh apalagi sindennya pengen pulang aja rasanya. Ini kiat-kiat berkumpulnya malah saya nih lagi. Pengen pulang lah. Jadi diobati. Jadi supaya kerinduan seni kita ke Jawa Barat tadi yang disampaikan Bu Olive, kalau sudah mendengar seluling rasanya pengen pulang, memang di dalam hati seperti itu. Aduh saya kalau pengen, apalagi boleh mungkin lihat kesenian kecapi atau mungkin degu, nah itu yang khas Jawa Barat itu. Kalau udah mendengar itu rasanya kepengen itu jauh pulang. Nah, gimana itu supaya tidak timbul rasa kepengen pulang? Kita di sini bikin, kita di sini siapkan begitu. Jadi seperti yang bisa mainkan suling juga ada. Apalagi kalau di Tran, itu kan berbagai macam keahlian mereka kumpul di situ. Jadi untuk suling pun juga ada, termasuk pemain gamelan degung pun juga ada. Akhirnya disitulah kita satukan biar kita rindunya tidak kebawa pulang. Nah, saya kan melihat, membaca di YouTube, kemudian saya membaca di media di Palangkaraya atau Kalteng. Teman-teman paguyuban ini sowan ke beberapa daerah, Kabupaten Kobar, kemudian ke Barito Utara. Itu apa? Kapuas dan lain-lain, itu visinya tuh apa sih Kang? Selain cuma sekedar silaturahmi, mungkin punya program yang bisa ditawarkan, yang bisa diolah di sana. Itu seperti apa? Jadi pada intinya kita dari provinsi, karena kan itu program provinsi. Kebetulan dari pengurus itu beradanya di provinsi. Jadi dari kabupaten itu, karena kan kita ada di 13 kabupaten ya, perwakilan paguyuban itu, dia minta kita datang ke sana. Datang ke sana itu tidak ada misi yang lain, hanya sekedar silaturahmi bahwa mereka yang di kabupaten ini ada yang melindungi kita yang di provinsi. Hanya itu saja. Jadi dia tidak sendiri. Dia tidak merasa di kabupaten ini hanya saya saja orang Jawa Barat, tidak. Jadi ada kami, makanya kami datang ke sana memberikan semangat kepada mereka. Hanya sekedar kami ada untuk kalian di situ. Gitu aja. Dan juga saya yakin kalau teman-teman kan ingin mengatakan juga di situ bahwa paguyuban ini hadir bukan sekedar hadir aja di sungai, tetapi kan sebagai wujud mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama melalui teman-teman yang ada di paguyuban ini.
Oke, karena kita ini sudah berada di penghujung, Kang. Kalau sekarang saya ke Kang Uja, ada KSBN sekarang kan, jadi bisa jadi satu wadah. Ya. Apa mungkin usulan atau harapannya yang bisa dihadirkan lewat KSBN ini terkait mungkin seni budaya itu lah? Ya, saya sangat mengapresiasi sekali atas kehadiran KSBN ini, Komite Seni Budaya Nusantara ini. Semoga harapan saya bisa menjadi wadah pembinaan dan pelestarian seni dan budaya yang berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat. Kalau pesan akan sendiri kan, untuk khusus kader muda di Palangkaraya, kemudian untuk programnya sendiri yang menjadi unggulan ke depan ini kan, Kang Uja dulu. Ya. Palangkaraya ini. Unggulan kesenian. Ya, unggulannya kita mungkin ya akan menampilkan lagi sisingan lagi gitu, buat kaderisasi gitu kan, untuk lebih mengenalkan lagi, lebih mencintai lagi seni dan budayanya gitu. Mungkin itu. Statement closing Kang, langsung saja kan. Apa yang ingin disampaikan pada teman-teman di Paguyuban dan juga yang di luar Paguyuban, masyarakat Kalimantan Tengah khususnya. Okay. Baik, untuk statement closingnya, kami mungkin pengen sekali untuk kesenian Jawa Barat yang ada di Kalimantan Tengah ini bisa kolaborasi dengan kesenian-kesenian yang ada di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah, baik dari mungkin seni daerah Kalimantan sendiri atau dari paguyuban-paguyuban yang lain yang ada di Kalimantan, karena saya tahu di Kalimantan Tengah ini bukan Jawa Barat saja, jadi ada paguyuban lain. Jadi saya kepengen mungkin nanti ada satu kesenian yang berkolaborasi yang nantinya bisa menghasilkan satu tarian atau satu gerak yang inilah ciri khas dari kami paguyuban yang ada di Kalimantan Tengah. Gitu ya. Yang terakhir, benar-benar yang terakhir ini untuk anak mudanya, Pak, kaderisasi kan seperti apa? Karena kan deras sekarang ya harus modernisasi. Siap. Mungkin untuk kaderisasinya untuk anak-anak muda, kami tadi di awal tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk kaderisasi untuk anak-anak muda paguyuban Lembur Kuring yang ada di Kalimantan Tengah, kita mungkin akan lebih kepada melatih anak-anak tadi, satu mungkin di pencaksilat, terus untuk jaipongan dan tari-tari yang lain yang bisa dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Meskipun ini jauh dari Jawa Barat, ya kita berusaha untuk mendatangkan pelatih. Jadi itu saja. Oke. Kalau misalnya ada yang ingin bergabung seperti apa? Oke, jadi untuk warga Jawa Barat atau mungkin warga orang di luar Jawa Barat yang mungkin pernah ada hubungan emosional dengan Jawa Barat atau pernah tinggal di Jawa Barat meskipun orang Jawa Barat, silahkan kalau ada yang mau gabung dengan Paguyuban Lembur Kuring, kami terbuka di sekretariat kami yang mana nanti di sekretariat Jalan Bondol 10 yang di kilometer 8 sementara masih di situ. Mungkin bisa bergabung di situ, atau nanti kalau yang untuk Kota Palangkaraya sendiri nanti melalui Kang Uja dan kita juga ada grup WA, bisa mungkin nanti menghubungi Kang Uja atau menghubungi saya sendiri, dan mungkin apa sih syarat atau mungkin untuk menjadi anggota itu nanti bisa disampaikan sama Kang Uja atau mungkin sama saya sendiri. Yang pasti yang bersangkutan mau bergabung dengan paguyuban kita terima dengan tangan terbuka. Terima kasih. Karena sudah berada di penghujung, saya mengucapkan terima kasih langsung kepada Ketua Umum Paguyuban Lembur Kuring Jawa Barat Banten di Kalimantan Tengah, Kang Bage. Hatur nuhun Kang sudah hadir. Sami-sami. Demikian juga dengan Ketua Paguyuban Lembur Kuring Jawa Barat Banten, Kang Galante Kota Palangkaraya, Kang Uja Sujana. Hatur nuhun Kang sudah hadir. Pemirsa, seperti tadi disampaikan, apabila ada yang ingin bergabung menjadi anggota Paguyuban Lembur Kuring ini sendiri,
bisa langsung ke sekretariat di Jalan Bodol 10 kilometer 8 atau langsung menghubungi Ketua Paguyuban untuk Kota Palangkaraya, Kang Ujat atau ke Kang Bagi. Atau kalau Anda penasaran, bingung lagi kemana, datang saja langsung ke Jurnal Televisi karena kami akan membantu Anda. Dan kita yakin bersama ketika kita bergabung menjadi satu dalam satu wadah, banyak manfaat yang didapat dan kita bisa berkontribusi lebih banyak lagi khususnya untuk pembangunan di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah pada umumnya. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini mengenal lebih dekat Tanah Pasundan atau Parahyangan. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Hatur nuhun. Sampurasun.